Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Azra Munifah, Naini Maulita, dari Mulia, Zakira Khalida Zahara, Majdi Habibi, Farhan Ramadan, Habib Aulia Atas, Ilma Natasha, Ibdari Karasir, Muhammad Rizky Al-Fajri, Muhammad Irham, Muhammad Razik, Zayan Dalil Makruh. Jadi ada 7 orang ya Kak hadir ya. Bagaimana semangat belajar hari ini? Semangat Pak Ika ya. Kan kita belajar tentang bangun ruang. Sebelum itu Ibu ingin tanyakan bagaimana pembelajaran minggu lalu sebelum tentang luas permukaan dan forum, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Ada yang tahu? Tentang bangun ruang. Jadi pada bangun ruang itu memiliki ada 2 ruang, itu bangun ruang dan bangun datar. Kalau bangun ruang itu bangun yang memiliki ruang dan dapat masuk ke dalamnya. Sedangkan bangun datar bangun yang tidak memiliki ruang dan tidak dapat dimasukkan barang. Ada yang lain? Ingin menambahkan? Nggak ada? Yang lain? Sudah paham berarti ya tentang pembelajaran minggu lalu? Maka terlebih dahulu nama Ibu Reza Amanda, Ibu dari UIN Araniri, Program Studi Pendidikan Matematika semester 7 dan sedang PPL di sini. Telah dijelaskan oleh Nora tadi, yaitu tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Contohnya kayak kubus, balok, tabung, kerucut, bola. Nah, dengan kita mempelajari bangun ruang, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita dapat menghitung volume air dalam tangki. Kemudian kita dapat menghitung lagi sebanyak apa sih luas dinding yang akan kita cat. Kemudian kapasitas sebuah wadah itu juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung seperti kerucut, tabung, dan bola. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan juga bola. Urutan materi hari ini yaitu materi luas dan volume tabung. Itu ada definisi dari tabung, rumus tabung, dan contoh soal dari tabung. Pembelajaran kita hari ini menggunakan discovery learning, di mana nanti akan Ibu bagikan kelompok, yaitu sebanyak 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang. Nah, discovery learning ini dia ada 5 tahapan. Yang pertama itu stimulation. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, yang kedua ada problem statement. Jadi nanti anak-anak semua akan dibagikan sebuah LKPD tiap kelompok. Jadi kalian akan identifikasi masalah dalam LKPD tersebut. Nah, yang ketiga data collection. Jadi kalian akan mengumpulkan hasil atau mencari jawaban untuk dalam LKPD nanti. Kemudian ada data processing. Kalian akan sama-sama berkompromi dengan kawan kelompok. Nah, yang terakhir baru verification atau pembuktian. Jadi nanti akan presentasi perwakilan 1 orang dari kelompok tentang hasil jawaban LKPD. Nah, bagaimana kalian mengetahui
dibantu oleh dua lingkaran nih, yang di depan dan yang di belakang. Nah, dia sejajar, tidak akan dia mereng ataupun beda. Kemudian dia memiliki sebuah persegi panjang ini. Ketika ditarik-garis membentuk persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, tabung ini juga mempunyai 3 sisi, yaitu sisi datar dan sisi lembut. Nah, benda yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat contoh tabung yaitu tong sampah, kaleng susu, lilin dan pipa. Rumus tabung. Yang pertama itu kita akan mencari rumus luas tabung. Nah, luas tabung itu sendiri dengan jumlah semua luas bangun penyusun dan jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi. Ketika tabung itu dibuka, yang atas dan yang di bawahnya, maka dia akan membentuk 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Maka menghasilkan rumus L sama dengan luas jaring-jaring tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran kali luas ABC. Itu dari mana luas ABCD? Dari persegi panjang. Nah, kemudian rumusnya diturunkan lagi jadi 2PR kuadrat ditambah AB dikali BC. Nah, kemudian diturunkan lagi 2Pi kuadrat tambah 2PR kali 1. Kemudian diturunkan menjadi rumus 2PR dalam kurung R tambah 1. Nah, kemudian ada volume tabung. Nah, volume tabung itu sendiri adalah hasil perkalian dari luas alas dengan tinggi. Nah, rumusnya itu V sama dengan L kali T. Nah, kemudian diturunkan rumusnya PR kuadrat dikali T. Dalam contoh soal yang pertama, kita akan menghitung luas permukaan tabung. Bagaimana rumusnya tadi? L sama dengan 2PR dalam kurung R tambah T. Ada sebuah tabung dengan diameter 3 cm dan tinggi 7 cm. Dan jarinya itu 3 dan tingginya 7. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus. Di mana rumusnya tadi? 2PR R tambah T. Nah, R kita ganti dengan 3 dan T kita ganti dengan 7. Maka hasilnya 60 pi. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tentang volume. Nah, ada sebuah tabung itu jari-jarinya itu 2 diketahui dan tingginya 6. Nah, kita akan menghitung tabung meter. Tingginya sama dengan 6 meter. Nah, rumus dari volume tadi apa? I kali M pangkat 2 kali T. PR kuadrat kali T. Oke, kita masukkan pi. R-nya berapa? 2 dikali 2 dalam kurung 6. Oke. Nilai dari pi yang dipakai itu nilai 3,14. 2 pangkat 2 4 dikali 6. 3,14 dikali 4 61 415 4 kali 3 12. Oke, 12,56 kali 6. Maka didapatkan hasilnya. Enggak, ini enggak dijabarkan ya pi-nya ya. Nah, di buku nggak dijabarkan pi-nya berapa. Coba kita lihat, itu langsung 24 pi. Berarti ini kan pangkat 2-nya kan 4. Nah, kemudian dikali dengan nah, pi-nya tetap. Kemudian 4 kali 6 yaitu 24 tambah pi. 24 pi. Ini pi-nya nilai dari sebuah pi itu ada 3,14. Ada juga 22/7. Oke, di sini paham? Mulai dari mana? 1, 2 gitu. Ini nah, 1 lagi. 1 5 1 1 8 5
kelompok, yaitu ada kelompok berapa, kemudian nama anggota. Karena ini kalian mampu menyelesaikan masalah luas dan kolom bangun ruang. Kemudian alat dan bahan yang harus kalian persiapkan ada pulpen ataupun pensil, kemudian kertas untuk coret-coret dan menghapus atau kertas. Kemudian petunjuknya, tulis dulu nama dan identitas kelompoknya, kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya. Oke, misal kelompok 1 namanya siapa aja, tulis tuh sampai 4 orang. Nah, kemudian gunakan semua peralatan dengan baik dan tertib dan bekerja sama dengan anggota kelompok. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Coba perhatikan dulu LKPD-nya. Ada yang boleh, yang penting nanti dapat coba cek dulu dan coba ya. Boleh juga pakai rumus yang kalian ngerti, oke? Paham kan? Jadi yang kalian itu tentang luas permukaan dan volume. Yang tabung ya, jangan yang lain karena dia dari tabung. Nah yang A kan jadinya 4. Dia jadinya 10. Jadi jawaban luas permukaan dan volume. Nah, dapat nanti kan di sini jawaban hasilnya. A, B, C. Ya boleh pakai cara kalian boleh, yang penting dapat jawaban. Oke? Jadi coret-coret dulu di kertas kosong di belakang ini cari jawabannya. Paham? Ini kelompok 2. Itu ya kan? Paham ya? Sekarang mulai di mana? Dari bawah. Ini penjelasan dari tabung tadi. Jadinya berapa? Tingginya berapa? Yang kalian selesaikan ini luas permukaan dan volume dari tabung A, B, dan C. Ibaratnya itu ada 11 soal bisa. Tapi itu satu soal itu lebih beranak. Paham? Nanti kalian coret-coret dulu di belakang ini. Nanti jawabannya baru tulis ya. Saya boleh problemnya juga jawab di belakang. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Boleh
Ustaz, aku jangan mulai. Boleh menentukan, boleh tidak. Karena nanti di contoh tadi tidak kuat ya nilainya langsung.
kan. Jadi 2 kali pi kali kali r dalam kurung r tambah t. Yang mana memiliki jari-jari itu ada 4 dan tingginya 10. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 4, yang mana menghasilkan hasilnya 8. Lalu di dalam kurung ada r tambah t yang berarti jari-jari tambah tinggi, yang mana jari-jari itu ada nilainya 4 dan tingginya ada 10, yang menghasilkan 14, hasilnya 14. Dan di hasil akhirnya kita kalikan 14 dikali 8 yang menghasilkan 112 pi cm². Jadi luas permukaan lempar tabung yang memiliki jari-jari 4 dan tinggi 10, yaitu hasilnya 112 pi cm². Lalu lanjut ke volume yang